Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan di May Laboratories pada hari ini tanggal 21 Januari tahun 2025 kita akan berdiskusi karena sekarang lagi marak wabah hampir di seluruh Indonesia yaitu PMK pada sapi kemudian ASF pada babi. Jadi kita sedang diskusi karena kalau pengalaman saya di lapangan, jadi PMK yang sekarang ini berbeda tipenya dengan PMK yang tahun 2022, pengalaman saya ya. Jadi kalau tahun 2022 itu gejalanya memang sama, hipersalivasi, demam, kemudian lesi atau radang pada rongga mulut, lidah, sekitar mulut, kemudian pada bagian kaki, radang, sampai mengelupas. Tapi ketika disuntik, kalau lebih sehari dua hari, dia sembuh aja. Rata-rata ke arah kesembuhan. Kalau yang pengalaman saya itu, setelah disuntik, alhamdulillah hari itu memang kelihatan sembuh. Kemudian setelah sembuh makan normal. Cuman anehnya setelah sembuh fase sembuh itu, setelah 3 hari itu saya masih menduga kalau infeksi sekunder itu memang selalu ada, tapi aneh. Tapi hampir semuanya itu infeksi sekundernya sama bentuknya. Selalu ditemukan di saluran pernafasan itu ada ingus warna kuning. Kuningnya bukan kuning kental kayak umbel, itu bukan ya. Jadi kuningnya itu kuning seperti cairan ketuban yang sudah mau membusuk itu. Kemudian dan selalu pada saluran pencernaan itu selalu berak belendut dan darah. Itu yang jadi artinya ini apa PMK varian baru atau bagaimana? Nah, kemudian setelah nafsu makan itu bagus, udah sembuh gitu, tiba-tiba bisa mati mendadak. Awalnya di awal kan saya kan curiga atau terlalu obat atau bagaimana. Hati tidak ada masalah. Hati tidak pernah ada masalah. Cuman memang hampir rata-rata gagal di gangguan paru. Jadi gagal fungsi paru. Jadi rata paru akhirnya menghitam. Artinya tandanya bahwa paru tersebut itu mengalami gagal suplai oksigen. Tapi anehnya itu tidak kembung. Kalau ada kembung agak bisa dimengerti. Jadi contoh katakanlah kan shock gitu ya. Ini enggak. Jadi ada apa? Saya juga jujur masih dalam sebuah kajian gitu ya. Jadi murni itu katakanlah istilahnya ada infeksi sekunder pasca PMK atau PMK varian baru dengan tambahan gejala klinis itu katakanlah ada radang di paru-paru plus radang di pencernaan. Itu yang saya yang akan kita diskusikan di situ, paham ya? Jadi maka daripada itu pengalaman saya ya. Tapi alhamdulillah memang setelah itu akhirnya pengobatan itu jadi panjang gitu maksudnya. Jadi panjang, jadi setelah PMK harus suntik lagi, ya, akhirnya kurang lebih 5 hari, nah, kemudian baru sembuh. Cuman angka kesembuhannya pengalaman saya juga tidak mencapai 100%, angka kesembuhannya cuma sampai 70%. Yang mati juga banyak, ada gitu, banyak enggak, tapi ada yang mati gitu. Jadi contoh ngobatin 5, 1 ekor mati, kalau enggak 3 mati 1 ekor seperti itu. Jadi maka daripada itu sama enggak pengalaman saya ini, kalau tadi malam saya sama Pak Ahsan sama katanya, berat sama gitu. Jadi kan apa ini memang varian baru gitu. Jadi artinya ini kan bagi kita ini ilmu artinya kan mungkin mohon maaf, orang lain mungkin belum terlalu mengamati ke sana ya. Karena saya banyaknya kasus itu seperti itu. Terima kasih, mungkin mulai dari Bu Ismiati dulu ya.
pengalamannya di PMK dulu ya. Nanti kalau ASF nanti dulu, ini PMK dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman saya yang pakai obat PMK itu nggak ada keluhan sama sekali sih Pak. Kalau yang sama saya belinya gitu, ya. Kemarin Jadi itu apa saya adanya? tanyain lagi, gimana Pak perkembangannya setelah itu. Saya kan mau minta datanya ke sini buat ke sini gitu ya Pak ya. Dia bilang itu, udah Bu obatnya bagus, sampai saya sudah sembuh sampai sekarang katanya gitu. Ya, dia itu Penyuntikan ngambil berapa satu, kali Bu Is? dia itu dua, tiga kali. Jadi cuma 3 kali Iya, suntikan? Udah? udah. Tidak ada masalah? Nggak ada Nggak masalah ada sampai infeksi sekarang, pencernaan, apa nggak ada? nggak ada. Itu cuma di sapi. Jadi Ya, 3 kali suntik selesai, ya. sekarang sehat? Soalnya udah sehat katanya Bu gitu. Oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Oh, apa adanya? Ilmunya Iya, itu harus objektif kalau apa cuma adanya? yang dari sana belum ada informasi lagi yang dari Temanggung itu Ya, masih proses penyuntikan masih banyak gitu katanya ya, gitu. Jadi belum ada hasil, mudah-mudahan bagus katanya. ya. Artinya Bu Iis udah berapa customer yang laporan bagus? 2, 3, 4. 4. Artinya semua laporannya sama? Ya, Tidak ada masalah? nggak ada Yang kalau mati atau selama apa? ini. Nggak ada yang Itu mati. yang virusit apa teh? Virusit yang C10, Jadi itu PMK C10. virusit PMK, Yes. nah, injek ya. Ya. Ayo. C10. Jadi ini alhamdulillah dari pasien-pasien ditangani dengan ini cuma 3 kali suntik, oke, Ya. gak ada masalah apapun, Nggak nafsu ada. makan normal. Normal sih, kalau nafsu makan dari pertama penyuntikan udah normal. Sudah alhamdulillah, oke berarti ya. Nah, satu, udah cukup Bu Is? Ya, udah Ya, cukup. coba Ibu Mimah. Kalau pengalaman Mima yang kemarin udah diceritain itu Om yang di Sumedang, Ya, sapinya emang udah hipersalivasinya emang udah banyak. Ya. Tapi pas kemarin teh langsung ditanganin sama virusit ini, alhamdulillah sapinya emang sehat. Dia disuntiknya sehari 2 kali selama 3 hari. ya, Cuma untuk recovery-nya udah nafsu makannya udah mulai agak naik. Ya. Udah nggak kayak pas awal-awal ya, drop. ya, Terus udah 3 hari itu ya sama Mima langsung dialihkan ke pemberian antibiotik. ya. Ya setelah 3 hari kasih antibiotik. ya dikasih Antibiotiknya, antibiotik penstrep Ya, sama multivitamin dan untuk pakannya juga dicampurin sama Primapit untuk mempercepat bagus masuk akal. recovery-nya. Untuk laporan yang lainnya juga alhamdulillah nggak ada masalah di Iya. obat atau apa gitu. Malahan ada yang 2 hari penyuntikan juga sapinya udah mulai nggak begitu parah dari kayak pertama gitu. Iya. Emang itu juga nanyakan, ini sapinya udah badannya udah nggak begitu parah kayak kemarin, untuk penyuntikannya gimana? Sama Mima emang diarahinnya nggak apa-apa Pak disuntik 1 hari lagi, setelahnya emang dialihkan ke antibiotik sama vitamin lagi Ya. gitu. Antibiotiknya penstrep ya. Penstrep. Jadi setelah pemberian virusit ini kemudian beri antibiotik Penstrep. penstrep. Nah, kemudian menurut subjektivitas peternak yang pakai setelah pakai penstrep ini, Sekarang tuh emang udah sapinya udah mulai seger lagi. Seger Soalnya lagi, kan kenapa dialihin ke penstrep? Takutnya emang ada infeksi sekunder Ya, lainnya, ya. makanya dialihinnya ke penstrep ya masuk penstrep akal. gitu. Oke. Jadi Penstrep. untuk sama vitamin. sama vitamin. Udah Iya. itu aja 2 macam ya. Iya, Dexamethasone enggak? enggak. Udah itu aja. Udah itu Nah, aja. mungkin dari Bapak Hasan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemakaian virusit, alhamdulillah kan sementara saya juga baru yang banyak itu virusit D10 Mim ya. Ya, C10 ya. Alhamdulillah banyak yang repeat, tidak ada Oh, permasalahan. repeat ya. Repeat semua. Itu dengan orang yang berbeda. Semua dengan orang yang sama, orang orang yang berbeda. sama. Dengan orang yang sama, dengan orang berbeda, tidak ada repeat order, nggak ada masalah.
Cuman yang ini kan baru masuk ke saya itu hari Minggu pagi. Karena kan baru obat baru saya kirim di kemarin. Nah, akhirnya kan belum sempat diaplikasikan. Iya. Nah, memang saya khususkan mau saya ini kan di virusitnya. Karena ini memang awal, makanya mau saya pantau untuk yang kasus ini. Cuman kasus ini kan dia berbeda seperti yang saya ceritakan malam-malam kemarin. Bahwasannya dia itu yang kelihatan jelas sekali itu memang dari mata. Dari mata. Dari Nah, mata itu Ini warna ini apa namanya? kasus baru nih ya. Jadi ini gejala baru ini. Gejala baru ini ada mata. Baru PMK ini. Mata yang putihnya ini jadi merah, warnanya merah. Mata menjadi Merah, berair, dan berairnya itu sampai kayak orang nangis. Berair Sampai ya. sampai nangis. Mata merah berair. Sampai di sini bekasnya juga kan sampai inilah gara-gara saking ininya di sebelah bagian pojokan sini juga sampai ada ini. Ya. Seperti itu, kalau suhu normal. Suhu itu diraba normal. Kalau cuma dari Tapi sekedar udah pakai termometer belum coba. ya, nggak bisa Ya. Nah. Kalau suhu normal, hidung keluar ingus, ingusnya ingus biasa ya. Setelah itu langsung bengong si sapi itu nggak mau makan. Sapi Sapi itu ngehuleng, langsung nggak mau makan. Badannya drop, dari kotoran itu keluar darah. Feses berdarah ini. Sama perusahaan ini. Feses berdarah. Kaki, kuku, mulut aman, cuman dia hipersalivasi. Dia sampai berbusa. Di mocok itu sampai berbusa. Jadi dia itu ada kasus berapa hari sampai dengan hari Senin kemarin itu sudah 12 ekor yang seperti itu. Meninggal dunia enggak? Dipotong. Tapi sempat Obat sementara baru dia dengan antibiotik, tapi bukan dari saya juga nggak tahu. Tapi artinya dari kita belum ada? Belum ada, baru iya. masuk konsul sama saya itu kan baru. laporan kasus di lapangan ya? Iya, laporan kasus di lapangan. Iya. Nah, makanya kan saya bilang PMK-nya baru mau saya pantau untuk ininya kan kemungkinan hari ini baru nyampe. Tapi sekarang dia udah pesan orangnya? Udah pesan obat? Kemarin udah saya kirim. Alhamdulillah ya. Udah saya kirim, cuman kan untuk pemakaian dan lain sebagainya kan belum. Iya, itu yang menjadi permasalahan itu di kuku ataupun di yang identik, yang spesifik dengan PMK seperti yang kemarin tahun 2022 itu enggak kelihatan. Jadi kuku aman. Kuku tidak radang. Tidak radang. Mulut juga tidak ada luka ataupun lesi ataupun apa juga enggak ada. Mulut tidak radang. Iya. Yang jadi itu ya ini yang kelihatan banget dia setelah mata itu kelihatan banget mata merah. Tapi hipersalivasi parah aja ya. Hipersalivasi sampai berbusa. Ya makanya takutnya ini varian baru tadi itu. Sampai berbusa, terus yang kelihatan fesesnya berdarah gitu aja sih. Ya. Jadi kan saya juga belum bisa mengatakan. Ini ketemu kan antara saya sama Pak Hasan ini tadi lapangannya ketemu gitu saya. Belum berani karena dia juga tanya virus apa, karena kan dia juga sempat mengalami PMK juga di tahun sana awalnya. Sebenarnya kan gampang, dia kan juga bilang gampang. Dan kematiannya kan langsung tinggi kan, ini kan masalahnya. Tapi kalau yang ini baru menemukan kasus seperti ini. Jadi PMK atau bukan gitu ya. Tapi artinya kan sekali lagi wabah PMK, wajar kan kalau mengarah ke PMK. Seperti itu. Cuman dari ibaratnya dari ciri-ciri spesifik PMK tidak ada. ditemukan. Jadi apa takutnya penyakit yang lain gitu, makanya kita bukan data gitu ya. Jadi mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, tapi kan kemarin sudah saya sertakan virusid, terus antibiotiknya saya kasih sulfa, tapi iya benar, karena terus anti radang, kontrakol sama multivitamin. Ya itu lengkap ya, ada virusidnya sama ada single-singlenya. Cuman nanti kalau yang misalkan memang karena kan populasi juga nggak tahu berapa sih dia sekarang nggak tahu, tapi kan itu biasanya dia kan ya memang jagal BX plus ya biasalah kalau untuk menjelang lokalan, menjelang Idul Adha. Nah ini yang menyerang di kebanyakan dia kan sapi ini. Bali. Bukan Bali, malah Kupang sama Kupang sama Sumbawa. Oh iya, Kupang sama Sumbawa. SO besar sama ini. Ya. Gini tuh. Nanti setelah hari ini coba saya pantau kalau terima kasih. Coba langsung. Jadi kita tunggu informasi pasannya. Yang ini nanti dengan hasil pemberian PMK seperti apa gitu ya. Oke, efektif gitu ya.
Terima kasih. Selanjutnya Bapak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opi kema cuman di penyakitnya aja Pak, kalau untuk obat kan belum. Ya, Nah, kemarin kan sebelum launching obat ini, nangani di Purwakarta. Nah, kasusnya hampir mirip sama Bapak Hasan, di kaki nggak ada lecet, Ya. sama mulut normal. Cuman untuk udah dibuka Pak Apik, dibuka. ya, Nggak tahu, masih aman. semuanya masih nggak ada aman, bekas ya. luka. Terus di kaki itu nggak ada lecet. Nah, kalau demam aja itu biasa seperti kasus PMK. Cuman walau alam itu varian baru apa PMK-nya, cuman yang di lapangan itu kalau ada penyakit awalnya infeksi pernapasan, apa pencernaan, begitu kena PMK itu lanjut. Ya, pasti. Ada jendela masuk. Ya. Ya, memang benar. Nah itu Ya, analisis itu. analisa Opik itu seperti itu, bukan walau alam varian baru PMK apa enggaknya, cuman bawaan di sapinya udah Benar. ada infeksi pernapasan apa sama pencernaan. Ya. Nah itu lanjut, Ini Opik saya jawab nangani sedikit. langsung. Saya jawab sedikit, jadi gini. Jadi kan mekanisme masuknya PMK kan begini. Jadi virus akan berterbangan aja. Masuklah kemudian ke saluran pencernaan atau saluran pernafasan. Kemudian ketika saluran pencernaan itu anggapnya normal aja. Normal, itu dia nanti katakanlah masuk ke, kan ada limfoglandula. Nah, itu dia akan menginfeksi ke sistem kekebalan tubuh. Itu bagian radang, berkembang. Ya. Nah, di pencernaan juga demikian, di pernafasan juga demikian. Apalagi contoh di pencernaan, katakanlah sudah radang, contoh sudah enteritis, itu jendelanya dia. Langsung masuk secara sistemik. Sama di pernafasan juga gitu. Ini agak masuk akal, jadi ketemu Pak Apik. Ya. Jadi Cuman itu pas itu. Ya. analisis Opik seperti itu Pak. Benar, Soalnya nah, itu. sapi yang 7 itu yang 4 itu enggak ada gejala awal. Kalau yang 3 itu gejala awal infeksi pernapasan sama pencernaan, dia lanjut pengobatannya. Langsung, ya. Jadi untuk tingkat kematian bukan ini masih sementara Opik itu analisisnya buat PMK, itu bukan dari varian PMK-nya, tapi karena penyakit bawaan. Awalnya udah ada infeksi Ya. di pernafasan. Ya. Soalnya Masuk untuk, akal. untuk obat yang dari sini misalkan Pinter, sejauh di Pak lapangan, Apik. Ya. itu kan kalau varian baru dia nggak mungkin, istilahnya nggak mungkin ada tingkat penyembuhannya Pak. Ya. Kalau varian baru, soalnya bikinan obat itu obat dari awal gitu. Sementara varian baru perlu formulasi baru lagi Ya, istilahnya ya. gitu Pak. Cuman untuk di lapangan tingkat kematiannya bawaan penyakit dari infeksi pernapasan Pencernaan atau pernapasan. sama pencernaan. Masuk akal, Pak Apik. Untuk tingkat kematian yang PMK sekarang gitu Pak. Ini ya. yang di lapangan Opik Masuk yang akal. itu. Tapi benar Pak Apik, cocok ini. Jadi ini kan fungsinya musyawarah diskusi itu. Jadi ketemu pengumpulan data nanti kita. Agak mengarah benar. Itu. Ya seperti itu, kalau untuk obatan mah support memang bagus itu Pak. Support obat-obatan. Tapi obat-obatan yang dulu Opik, Masih single. yang kontrakol, yang penstrep, Single. yang multivitamin Oh, itu. gitu. Ya, Ya. soalnya kan ya belum ada obat yang ini. Ya. Opik udah Ya. nangani di sana gitu. Ya. Alhamdulillah yang 7 normal sekarang. Ambil sekarang rumah semua. Enggak ada yang mati Pak Apik. Enggak, Nah, alhamdulillah. ini Pak. penting kan, ini kan kita rekam ini. Untuk pengalaman nanti, nanti kita rekam. Jadi ini. kesimpulannya untuk tingkat kematian di PMK, penyebab awalnya dianalisis dulu, infeksi pernapasan apa Atau infeksi pencernaan. pernapasan. Ya, itu bawaan, Jadi ada bawaan. awalnya ada itu dulu. Ya. Ya. Soalnya pengobatannya Opik lanjut itu. Ya. Cuman Oh, orang akhirnya setelah di itu sana- Pak Apik lanjut pengobatan sampai berapa hari Pak Apik? itu kan Opik PMK dulu, Ya. pengobatan PMK. Nah itu udah mulai ngedon Pak. Cuman habis PMK itu 4 atau 5 kali penyuntikan, dia langsung ke obat yang bawaan infeksi pernapasan apa pencernaan, itu aman. Ya, lanjutkan. tambahan. Contoh kalau pencernaan sofa. Ya, kalau seperti ini. itu Pak. Ya. Alhamdulillah. Cuman ini agak beda sama Pak Hasan, agak beda. Kalau Pak Hasan ini agak kasus sekali, karena kan, iya, yang punya kasus Pak Hasan tadi kan mata misalnya. Mata sampai merah begitu, tapi kalau analisa secara fisiologi itu memang karena saking demamnya tinggi, konstriksi, akhirnya sampai lakrimasi itu. Kalau itu karena demam yang sangat tinggi. Tetap kalau saya, dia pun belum muncul gejala lesi di mulut, tapi itu PMK. Kenapa belum muncul? Karena langsung keburu di
Ya, itu mah PMK, kalau Pak Hasan itu murni PMK asli itu. Ya, ya kan itu amanah terjadi apa hiperokularifikasi gitu. Saking panasnya kan memang sampai mendelik kemudian merah. Itu kan saking pecahnya pembuluh darah pinggir perifer itu. Itu kalau ini PMK ini kalau Pak Apik, jadi artinya ini kalau Pak Apik agak ada kesamaan sama saya, kalau Pak Hasan ini sendiri khusus ini. Tapi itu tetap Pak Hasan itu intinya nanti saran kepada peternak, itunya harus sedia obat penurun panas saja. Itu wajib itu. Karena itu kan matinya karena sama ngedupnya karena tingginya suhu tubuh. Hanya kan memang sekarang gitu, PMK itu kalau diraba gini memang kayak tidak panas. Ini juga dingin ini, benar. Cuman kalau diukur suhu itu 41. Sama kalau tangan kita ngerogoh masuk itu panas sekali. Karena kita pereklat itu panas sekali. Kan kalau suhu tubuh asli kan di dalam. Nah kalau udah tangan kita masuk ini kan asli itu. Itu tuh nggak usah pakai tomat itu udah kerasa sekali, panas ya, kerasa panas sekali gitu. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian Pak. Assalamualaikum Makasih banyak, Pak Apik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Raka, silakan Pak Raka. Ini penting kan nanti kan untuk didengarkan sama masyarakat. Kapan nanti di-upload aja, ini kan penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau untuk pengalaman di lapangan, ini kalau masalah obat memang udah kemarin yang saya ceritain, cuman kan belum ada Ya. saat ini. Ya. Tapi alhamdulillah yang udah. Kalau yang intinya Mas, Yang di lapangan. yang udah ngambil obat, Ya, virus PMK, ya. apa? Yang C10 atau MB? Yang C10. Nah, itu hasilnya bagaimana? Laporin itu Mas. Bagus, Nah, itu. nah, Cuman bagus memang, bagaimana? Laporin Mas. itu lumayan hasilnya. Maksudnya sembuh. Ya. Disuntik selama 3 kali terus sembuh itu. Ya, Cuman yang saya kan nggak apa-apa. Yang penting laporan hasil daripada dari di lapangan Mas. itu, yang di Sukabumi itu memang sudah, Sukabumi ya? ya Sukabumi itu udah parah. Aku memang obat datang disuntik, alhamdulillah sekarang udah normal kembali. Ya. Itu yang dari yang C 10. Nggak ada disuntik ulang apa, nggak ada kaitan hima? Enggak. Cuma itu aja murni. Cuman itu aja memang saya anjurkan karena dari diagnosa itu memang penyakit PMK gitu loh. Iya. Makanya full pakai itu tanpa kontrakol, tanpa dexa, tanpa multipid, Iya. full itu. Iya. Tapi 3 hari berikutnya telepon alhamdulillah sembuh. Iya. Gitu, yang kena itu. Nah, itu untuk yang di luar ya. Ini kalau yang di lapangan, pengalaman yang di lapangan selama ini hampir sama kasusnya kayak yang itu. Jadi varian baru. Iya. Nah, cuman itu jadi suhu itu memang di atas 40 rata-rata Mas. Ya. Tapi saya yang full tanpa kontrakol, tanpa dexa yang obat yang khusus ini aja. Hanya virusid. Ya alhamdulillah sembuh. Tapi ada memang obat yang pakai obat yang lama. Ya, Karena yang memang single-single kemarin itu. keterbatasan Ya, saya itu obat, ya, nah, ya. maka obat yang lama. Dan hampir semua yang di lapangan itu semuanya ada. Maksudnya indikasi PMK-nya ada. Hampir semua, ya Mas. Ya. LSD-nya ada. Ada. Bahkan yang diberi itu SE ada. semuanya full. Terus yang kaki bengkak tapi bukan kuku. Ya. Yang di video itu bukan kuku. Jadi tidak selalu harus kuku Ya, sebenarnya. dan itu Sistemik parah, itu. sampai parah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini semuanya temunya sembuh. Dan Semua nggak ada sembuh, ya? laporan parah ataupun belum sembuh sampai detik ini. Alhamdulillah semuanya sembuh. Ya. Dengan obat yang full pakai obat PMK dan ada obat yang memang yang obat Ya. yang Jadi lama. baik gitu. artinya sapi yang terkena PMK, itu PMK. baik yang diatasi dengan virusid PMK Ya. atau obat yang seperti dulu konvensional single itu Ya. semuanya hasilnya Hasilnya sampai sembuh. sekarang sembuh semua. Alhamdulillah. Di daerah, hampir di daerah yang saya tanganin lah. Dari sini yang paling dekat Pasir Langu, Cimangu, Pasir Kuning sampai ke Ciranjang ya. Semua laporan itu kemarin terakhir saya kontrol hari itu. Semuanya normal semua. nafsu makan udah Nafsu makan udah Ya. normal, dari matanya, dari agresifnya, Ya. termasuk lukanya. Udah yang LSD itu Ya. udah mulai kempes, yang tadinya hidungnya itu banyak, Ya. kualitasnya itu sekarang kering dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada laporan yang bisa dibilang fatal sampai Alhamdulillah. detik hari ini. Ya, alhamdulillah. Itu Syukurlah, Mas. alhamdulillah. Ya. Itu pengalaman yang saya Ya. tangani langsung di Ya, lapangan. gak apa-apa ini kan makanya kita sharing dari mana-mana. Dan itu ilmunya, semua istilahnya. pakai obat, memang pakai obat Mayer semua. Jadi Ya. yang full obat virus C10, ada beberapa yang full tanpa obat yang kayak yang lama. Ya. Tapi memang ada yang
full obat yang lama gitu. Ya. Tapi semuanya juga dengan hasil yang Alhamdulillah, memuaskan sampai artinya sekarang semuanya gitu. artinya sehat semua aja. Sehat semua. Sembuh Nggak dari ada, PMK. nggak ada laporan, Mas ini gimana kok seperti ini, nggak ada. Ya. Bahkan sekarang udah bisa dibilang udah nggak ada telepon-telepon lagi. Udah nggak tahu Nggak ada telepon-telepon lagi karena memang kondisinya Udah sehat. sudah sehat semua. Ya. Gitu yang saya tangani. Itu yang bisa saya bagi untuk Ya. semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Insinyur Yayan, silakan. Oh, udah cukup. Udah nggak ada? Ya, ya. Jadi alhamdulillah terima kasih atas segala laporannya ya. Jadi artinya untuk diskusi hari ini perihal penanganan PMK di lapangan dengan berdasarkan pengalaman kita masing-masing ya. Jadi alhamdulillah kurang lebih intinya bisa diduga, tapi tidak bisa disimpulkan. Artinya PMK yang sekarang ini tetap kalau menurut saya memang ada berbeda. Artinya mungkin ada mutasi, ada suatu mutasi. Jadi tapi apa yang disampaikan ada benarnya. Jadi artinya faktor predisposisi atau faktor penyebab PMK adalah karena ada infeksi sebelumnya. Jadi ada entah infeksi pencernaan, entah infeksi pernafasan, itu adalah menjadi jendela bagi masuknya agen infeksi apapun. Termasuk karena lagi wabah PMK lebih rentan. Jadi ketika katakanlah sapi itu sudah sakit, cacingan aja lah istilahnya, nggak usah infeksi peternakan, itu dia relatif lebih rentan terkena PMK. Ya. Jadi artinya ketika di situ wabah, dia infeksi pencernaan pasti akan kena PMK. Dia infeksi pernafasan itu ada PMK, pasti langsung kena PMK. Nah, apa kesimpulannya ketika katakanlah menangani yang begitu berarti lebih intensif. Seperti yang Bu Mimah tadi sampaikan, harus ada diikuti pengobatan kelanjutannya sesuai dengan penyakit yang mengikuti atau penyakit yang sebelumnya. Itu catatannya ya. Jadi artinya tidak cukup virusit PMK injek saja. Harus katakanlah didampingi, diikuti dengan antibiotik yang spesifik berdasarkan penyakit. Ya enggak? Contoh katakanlah seperti Pak Hasan tadi, kalau memang berat darah karena mungkin infeksi pernafasan, pencernaan ya, berarti dengan sulfa. Yang pernafasan mungkin dengan tilosin atau dengan penicillin injek gitu ya. Jadi itu, nah, kemudian kalau secara produk alhamdulillah berarti berdasarkan paham Bu Iis, Mas Raka, Pak Opik, memang hampir semua yang ditangani dengan virusit PMK injek merah ini alhamdulillah termasuk berhasil di atas 80% ya. Hari ini alhamdulillah semuanya berhasil. Jadi semoga virusit PMK injek ini benar-benar bisa membantu peternak yang sapinya terjangkit PMK. Tapi semoga juga PMK ini tidak ada. Artinya kita insya Allah kan tujuan kita produksi obat ini tidak katakanlah berdoa mengharap keuntungan dari terjadi PMK. Alhamdulillah saya ini kan riset kan sejak bulan sebelum terjadi wabah lagi. Artinya sejak Oktober saya sudah berpikir terjadi ini kan Desember, akhir November. Jadi alhamdulillah sebelumnya saya sudah riset, pas kebetulan selesai riset pas terjadi outbreak PMK. Semoga cepat PMK selesai karena apa? Kasihan peternak sehingga asetnya selamat sehingga peternakan Indonesia tetap maju. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.